Hai, sebelum kita masuk ke inti permasalahan, kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu relasi dengan sebaya. Maka dari itu, dengan adanya berbagai pertengkaran dengan sebaya, tentu mengingatkan orang tua dalam menjalankan peran dalam keluarga, terutama dalam mengoptimalkan perkembangan sosial anak. Karena itu, dibutuhkan hubungan baik antara orang tua dan anak. Sari Hamdul. Nama Erna Fatimah. Pekerjaannya apa? Kesibukannya apa? Pekerjaan sekarang ada bidang properti. Anaknya 5, stop. Anaknya 4, cewek semua, perempuan semua. Yang pertama, perlu jelasin ya? Ya nggak apa. Yang pertama udah lulus, Kedokteran gigi. gigi, udah praktek alhamdulillah. Yang kedua sudah lulus dari Fakultas Ekonomi, Bisnis Uner. Yang ketiga Kamilia, masih kuliah Masih psikologi. psikologi UNER. Nomor 4 masih SMP kelas Masih 3. Apa? Sebelumnya iya, saat ini karena yang satu sudah berprofesi sebagai dokter dan yang satu sudah mengikuti suaminya, maka yang mengikuti keluarga saat ini yang menjadi tanggung jawab, masih menjadi tanggung jawab orang tua, yang satu yang kuliah, yang satu yang SMP. Oh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, karena dasarnya kita adalah bersyukur. Alhamdulillah, sampai saat ini begitu. Alhamdulillah. Abi umur 31, Mama 24 mau 25. rata-rata ayah atau Abi mulai habis isak sampai jam 10, ya sekitar 3 jam, dan pagi makan bersama 1 jam, ya hanya 4 jam. Pulang ke rumah saat makan malam bersama keluarga, setelah itu baru kita berkomunikasi. Kalau mama all day di rumah, Oke. kecuali ngantar sekolah dulu. Berapa jam itu? Ya lumayan lah, berbincang-bincangnya itu mungkin 2 jam per hari. Oh. Iya. Membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kami tidak bisa keluar dari situ, karena dasarnya adalah di situ. Iya kan? Kedua, tujuan berkeluarga adalah mendidik anak Bukan. atau membekali anak dengan bekal yang cukup terkait pendidikan agama, pendidikan moral, dan bekal yang bersangkutan untuk masa depan masing-masing yang bersangkutan. Walaupun anak perempuan saat ini juga harus bisa, paling tidak bisa mandiri lah. Penting dibekali dengan istilahnya cara berkomunikasi yang baik, ya, kepada saudara, kepada orang tua, kepada teman-teman dan sahabat-sahabatnya. Sama lingkungan di dalam rumah, sama lingkungan di luar rumah. Ukuran itu bukan, ukuran kepuasan itu bukan sebagai salah satu parameter yang utama di dalam mendidik anak. Yang penting
ukuran kepuasan bukan sebagai ukuran bagi kami ya, bagi orang tua kan itu. Saya nggak tahu kalau mama Kalau mama kayak gimana? apakah puas dengan anak. Oh iya, sama kayak Abi. Nggak boleh berpuas diri terus. Bersyukur ya kalau anaknya Syukur, baik. iya. Bersyukur. Tapi harus tetap ini apa, selalu Memberikan perhatian. perhatian. Terus, pasti Karena itu kewajiban ada orang tua. kekeliruan, Jadi pasti ada kesalahan. jangan orang tua merasa puas, tapi orang tua itu sebagai kewajiban saja. Kewajiban mendidik Didik anak, terhadap membekali anak. anak-anaknya, membekali anak-anaknya terkait ilmu pengetahuan, baru ilmu pengetahuan terkait agama, perilaku, dan ilmu pengetahuan umum. Bersyukur itu harus. Harus bersyukur dan itu bersabar harus, dan bersabar. dalam mendidik. Iya kan? Karena bagaimanapun Mengarahkan yang anak. namanya orang tua kepada anak itu sampai berumah tangga pun orang tua bagaimanapun juga tetap memberikan perhatian dan pembekalan gitu. Tetapi tidak dalam arti protek Bukan memberikan, turut campur. tidak dalam arti turut campur atau memberikan proteksi yang berlebihan gitu ya. Jadi kita yang memberikan pendapat yang realistis dan fair aja. Kebaikan bersama. Sekarang pertanyaan intinya ya. Mama teman-teman sering main ke rumah mama dulu, teman-teman. Ada yang sering nginep, ada yang main. Sampai sekarang masih ini yang, Interaksi lewat. temen SD, SMP, SMA. Masih ada lah, masih berkesan, masih ada kesan. Apalagi yang tinggal di Surabaya masih mama ini. SD itu kadang-kadang masih polos, SMP itu sahabatnya akrab, SMA ini yang kadang istilahnya agak sedikit beda ya. Kalau yang pertanyaan kedua. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Yang pertama disiplin, tekun, ya. Kemudian lebih ngayomi, lebih punya tanggung jawab kepada adik-adiknya, ya. Sehingga kadang-kadang rasa tanggung jawab yang berlebihan itu kadang-kadang seolah-olah melebihi tugas orang tua. Ini kadang-kadang juga ada baiknya, ada tidak. Karena bagaimanapun juga seorang adik itu biasanya sama seorang kakak itu dibanding terhadap kedua orang tuanya itu memang beda. Yang pertama mungkin hanya memberikan istilahnya batasan-batasan terkait kedisiplinan, batasan-batasan terkait keinginan bahwa supaya adiknya itu juga punya istilahnya kemampuan atau sukses mungkin sebagai adik-adik, punya rasa tanggung jawab untuk membuat adiknya itu juga sukses. Itu yang pertama. Kalau yang kedua itu lebih bisa mengimbangi antara yang nomor satu, antara kakaknya sifatnya begini, sehingga kalau adik dia dimarahin itu rata-rata dia ya istilahnya pendekatannya itu melalui pendekatan kasih sayangnya lah, bilangin, tetapi dengan pendekatan yang lebih menunjukkan kasih sayang, karena dia tahu bahwa adik-adiknya ini belum dewasa. Kakaknya idealismenya tinggi banget, sehingga ya itulah dalam keluarga itu ada yang sebagai pengimbang. Nah, terus yang nomor 3 itu juga sebetulnya ingin minta perhatian lebih kepada kakaknya, dan seolah-olah dia juga ingin minta perhatian lebih kepada adiknya. Yang nomor 4 salah, agak manja. Cuman kemanjaan yang nomor 4 ini juga menurut kami masih dalam batas-batas yang wajar. Karena apa? Kami tidak membedakan. Prinsip kami adalah sebagai orang tua tidak membeda-bedakan anak. Gitu. Kalau anak yang terakhir juga salah, anak yang terakhir juga perlu diberikan pengertian, ya kita berikan pengertian. Gitu. Cuman ya di dalam kita melakukan treatment itu beda-beda. Kalau terhadap yang anak nomor 1 mungkin kita juga, ya itulah pengaruh proteksi yang berlebihan pada saat masa anak-anak dari anak nomor 1. Karena nomor 2 karena punya lebih pengalaman yang lebih baik, sehingga terhadap anak yang kedua itu lebih memberikan kebebasan. Gitu. Terhadap anak yang ketiga juga gitu. Walaupun anak yang ketiga akhirnya mungkin dia karena kebebasannya yang berlebihan sehingga dia seolah-olah lebih mengadopsi faktor-faktor eksternal dalam kehidupannya gitu. Dia terlalu kita berikan ruang yang lebih bebas gitu. Jadi memang treatment terhadap anak-anak itu
Nah itu Sama zaman juga istilahnya mengikuti zaman ya. Zaman itu juga betul. Mana betul juga zaman ini, setiap perubahan zaman itu memberikan pengaruh kepada seorang anak. Kedekatannya itu kayak Macam terhadap teman-temannya, kalau untuk yang pertama itu dalam arti hubungan yang baik, sehat. hubungan yang istilahnya teman yang positif selalu, enggak yang positif. seimbang sama, tapi lebih mengarah hubungan itu juga kepada teman-teman itu adalah kepada teman-teman yang juga punya keinginan yang sama untuk menjadi sukses. Sehingga ya memang terhadap nomor 2 dan nomor 3 ya itu beda. Nomor 2 hubungannya dengan teman-temannya lebih santai, komunikasi lebih santai. Kadang di dalam kita dengarkan dia telepon atau apa itu kadang sering tertawa, sering ini. Itu yang anak kedua. Ya, lebih nyantai, ekspresif misalnya. Ekspresionis. Ekspresif. Kalau sedih ya Anak nangis ketiga saja. ini malah seolah-olah dia kepingin lebih dari kedua kakaknya. Terkait hubungan dengan teman-temannya juga begitu, kepingin lebih eksis. Nah, sehingga kadang-kadang dia sering merasa, oh kok terkait setiap terjadi suatu peristiwa yang ada di sekolah itu terbawa ke dalam rumah. Nah, ini yang memang yang sebagai orang tua kita harus benar-benar memberikan spirit, memberikan support. Bahwa nggak usah bingung sama teman. Kalau teman yang baik ya dibaikin. Kalau bagaimanapun juga nanti yang dicari adalah sahabat abadi, pertemanan yang abadi. Pertemanan yang abadi adalah teman yang memberikan istilahnya bantuan spirit kepada teman, saling mengisi, saling membuka hati, yang saling mensupport apabila sahabatnya ini juga perlu dukungan atau apa dalam arti positif, kemudian juga saling mengingatkan. Nah, itu namanya pertemanan abadi. Tapi ya itu pun istilahnya ya karena pengaruh zaman, pengaruh pergaulan. Milenial ya. Ya era-eranya kan beda. Ada era modern, ada era milenial. Tahu ya. Nah, sebagian kita tahu. Kan sering cerita, semuanya sering cerita. Bukan pertengkaran ya? Bukan. Perselisihan yang membawa ke hatinya atau ke batinnya. Nah, ini yang kita sebagai orang tua harus benar-benar diharapkan kehadirannya bahwa sehingga anak-anaknya menganggap bahwa masih ada orang tua kami yang yang istilahnya memberikan perlindungan. Jadi perlindungan itu adalah perlindungan yang terkait istilahnya lingkungan ya, perlindungan terkait lingkungan. Karena perlindungan itu satu-satunya kalau dalam Islam itu perlindungan itu mohon hanya kepada Allah. Tapi perlindungan yang diharapkan dari orang tua adalah perlindungan yang memberikan rasa nyaman bagi. Nah, itu makanya kita tidak bisa melepaskan anak itu dari kehidupan agama yang kuat. Karena kalau semakin kuat atau semakin ketakwaannya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul ketenangan dengan sendirinya. Di situ sebetulnya bekalnya itu di situ. Yang apa Mama sama Abi paling inget tuh yang anak keberapa yang pertengkarannya sampai kayak inget sampai sekarang? Anak keberapa yang paling inget pertengkaran batinnya? Satu ya. Oh Kak, Mia waktu SD, kakak nomor 1 waktu SD. Sampai sekarang dia masih ingat. Masih inget sampai yang memacu dia menjadi Karena anak yang cenderung sekolah itu ya, membuli ya. efek positifnya itu Jadi dibully waktu SD. Tapi dia justru apa? dengan bulian itu malah Dengan bulian itu dia mendapatkan hikmah lah, ada hikmah hikmahnya tuh tersendiri dia lah. sungguh-sungguh dia pengen menunjukkan kalau Hikmah dia itu akhirnya dengan dibully begitu dia akhirnya lebih bersungguh-sungguh untuk menjadi orang sukses. Makanya dia ya dari SD berprestasi, dari SD prestasi, SMP mesti kepilih ikut olimpiade, sampai SMA masuk SMA favorit, dia di UNER. Alhamdulillah. Cita-citanya tuh ini jadi belajarnya sungguh-sungguh karena ya mungkin
nggak mau dibully itu. Rumahnya itu. Sampai sekarang masih inget ya. Masih inget. Meskipun ada grup SD gitu masih ingat nih dulu nih yang giniin aku itu. Oh iya. Masih ingat. Nah, Tapi sahabatnya dia dari yang mulai SD kayak dulu sampai sekarang ya Iya, tetap baik. sahabat sampai sekarang. Cerita gitu. cerita ya. Cerita. Anak nggak pulang sekolah kan mesti cerita. Nggak. Anak nggak pulang sekolah kan mesti cerita. Nggak diam aja cerita. Kalau mama sih suruh nggak usah takut, ini yang bilang ke guru. Nggak usah kecewa, Bilang ke nggak usah guru. terlalu merasa kecewa yang berlebihan. Bilang ke guru gini. Kalau aku Ya itu aja, karena kadang-kadang kalau hal yang sudah penyakit begitu, kalau karena anak saya wanita ya Masih rata-rata support, langsung melapor kepada ibunya. Ibunya biasanya ngomong sama ayahnya. Ya ayahnya menganggap kalau memang hal itu masih bisa ditolerir terkait kenakalan anak-anak, itu ya kita tolerir. Tapi kalau tidak bisa ditolerir ya kita nemuin gurunya, menyampaikan hal-hal yang bahwa hal-hal yang dilakukan oleh temannya ini sudah tidak wajar gitu. Sehingga gurunya juga akhirnya juga memberikan, karena bagaimanapun juga anak itu waktu yang terbanyak itu adalah di sekolah. Sehingga jangan sampai dia di sekolah itu mendapatkan sesuatu yang menimbulkan efek Penyakit hati. psikologis yang luar biasa ataupun penyakit hati. Jadi ya kita lihat case to case ya, case per case. Kalau memang case-nya itu sampai betul-betul membutuhkan kita untuk ikut terlibat, ya keterlibatan kita dalam arti positif, menyampaikan kepada gurunya bahwa hal-hal seperti ini tidak baik. Itu aja. Ya, biasanya terkait yang pertama adalah terkait masalah-masalah yang berhubungan dengan nilai, dengan istilahnya toleransi dalam ujian, ya kan, toleransi dalam belajar, ya kan, kemudian mama juga sama Nia sama kakak ini apa? Maksudnya jangan takut ada begitu ya. Tenang aja, bilang ke guru, terus kamu juga ya waspada kalau mama kayak apa, anak-anak kan tasnya dimasukin apa, rambutnya, tapi Nia dia nggak usah takut, jangan nangis, itu nanti bilang ke gurunya, kalau mama perlu datang bilang mama datang ke sekolah, akhirnya ya terselesaikannya dengan melapor ke gurunya. iya akhirnya anak yang bully itu waktu les kan, les bareng-bareng kan gantian mama sama ibu ngantar. Kalau les anak bapak ibu disuruh anaknya, salah satu anak yang suka bully itu ikut les itu. Oh iya. Akhirnya mungkin agak agak berkurang lah ini ya, karena dia kan bareng sama mama, mungkin sungkan atau gimana. Cewek atau cowok? Cowok, nggak cewek dah, cowok. Pertengkaran nggak terjadi. Gimana pencegahannya Abi biar pertengkaran anak-anak itu nggak terjadi? ya berusaha berbuat adil kepada anaknya ya, bisa memberikan perhatian yang sama. Sama teman. Kalau itu tadi sama kakak adik, kalau sama temen ya itu pencegahan itu begini loh. Pencegahan itu yang lebih tahu adalah anak-anak kita sendiri di kampus ataupun di sekolah. Ya masukan dari orang tua, kamu itu sekolah. Yang penting sekolah itu bukan hanya bergaul, tapi bagaimana kamu bisa menerima pelajaran-pelajaran yang diberikan dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, apakah penerapannya itu dalam bekal ilmu pengetahuannya. Ya, jadi jangan menjadikan seolah-olah teman di sekolah atau di kampus itu sebagai sesuatu yang harus mengikuti kemauan dia, gitu. Mengikuti kemampuan masing-masing. Tapi ya kita sudahlah hal-hal yang istilahnya terkait dalam pergaulan itu yang penting berusaha menghindari pertikaian, itu saja yang terbaik itu.
Kalau sudah dilihat dari awal itu temennya itu sudah ada gelagat-gelagat yang tidak dari pertikaian, itu saja yang terbaik itu. Kalau sudah dilihat dari awal itu temennya itu sudah ada gelagat-gelagat yang tidak menyenangkan atau tidak mengenakan dia, ya hindari aja gitu. Hindari dengan apa? Dengan dia sering-sering datang ke perpustakaan, belajar, iya kan? Komunikasi dengan dosennya. Jadi bukan, karena di kampus itu bukan untuk menimba pergaulan, tetapi di kampus itu kita berusaha mempraktekkan, berusaha menimba ilmu pengetahuan, berusaha untuk istilahnya mengimbangi, bisa membawa diri terkait dengan apa-apa yang selama ini telah dijalaninya mulai dari SD sampai SMA. Membagi tapi nggak perlu mengikuti apa ini teman atau kata hatinya sendiri, nggak usah. Yang penting kita berbuat baik aja lah. Yang penting kita baik sama. Nggak usah kita. Tapi jangan mau Jadi orang. kalau pengen gitu kan kita juga bekali, jangan penampilan yang berlebihan, jangan juga istilahnya ikut-ikutan. Bila ada teman-teman yang gurau-gurau yang berlebihan, bergaul baik aja. Gak usah bergurau yang berlebihan yang akhirnya menjurus ke arah pertikaian. Pokoknya orang tua itu sarannya adalah mencegah anak ini istilahnya terlibat hubungan yang terlalu jauh. Berarti ini kan ada pertanyaan, bagaimana peran orang tua menangani apabila yang bertengkar itu sudah disebut tadi, dan sama aja. Iya. Ya insya Allah itu yang terbaik ya. Seperti kita tadi bicara bahwa kita sampaikan bahwa carilah teman-teman yang baik. Kemudian lebih banyaklah di kampus itu menimba ilmu pengetahuan. Lebih banyaklah datang ke perpustakaan. Iya kan? Keempat, jangan terlalu melakukan istilahnya guruan-guruan yang berlebihan. Kelima, nggak usah ikut terlibat dalam hal-hal yang istilahnya menurut tren bagaimana, itu nggak usah itu begitu. Karena pengalaman saya juga ya waktu di kampus, dengan saya sering datang ke perpustakaan, itu alhamdulillah akhirnya yang kita dapatkan adalah teman-teman yang terbaik. Nah, teman-teman yang terbaik ini kan pasti menghindari pertikaian karena sama-sama mengerti. Saat anaknya nggak ada masalah. Yang penting anak yang penting istilahnya pencegahan dini lah. Kalau bagi kami itu adalah pencegahan dini. Pencegahan dini terkait pergaulan yang atau persahabatan yang akan diambil oleh anak itu, sehingga anak ini juga menurut kami tidak sampai mengalami suatu pertikaian, terutama yang di kampus ya. Kalau di SMA, SMP itu memang biasa. Kalau tingkat kedewasaan pola pikir itu masih setengah-setengah. Tapi kalau sudah di kampus, dia itu punya kewajiban apa sih? Punya tugas dan kewajiban apa? Sehingga menurut kami ya kegiatan-kegiatan yang positif aja yang diikuti di kampus itu, apakah kegiatan paduan suara atau kegiatan ekstrakurikuler lainnya, kegiatan olahraga, kegiatan sosial-sosial yang baik, kegiatan yang istilahnya terkait dengan pengajian kampus, majelis taklim kampus, itu kan buahnya hal-hal yang positif yang bisa diambil di sana gitu. Sehingga hal-hal begitu itu bisa mencegah orang tua itu berkeinginan agar anak itu bisa mencegah sebelum hal itu terjadi. Apa aja? Cari yang positif lah, pokoknya cari yang positif. Di kampus itu banyak hal yang positif. Berarti jangan terlalu berhati. Cari hal yang positif. Cari hal yang positif yang bisa istilahnya memberikan tambahan-tambahan ilmu pengetahuan atau tambahan-tambahan terkait ilmu komunikasi atau tambahan-tambahan terkait ilmu kesehatan jasmani, terkait organisasi. Itu banyak hal positif yang bisa didapat di kampus yang mencegah kepada adanya perselisihan atau pertikaian antar teman. Itu aja. Selesai. Yaudah sih. Terima kasih ya Mama sama Abi. Terima kasih anakku. Semoga sukses selalu. Makasih ya Mama sama Abi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.
Terima kasih. Sama-sama sayang. Sama-sama saya Gung, demi tujuan kebaikan bergaitan anak-anaknya semua. Ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis pola asuh. Jenis pola asuh orang tua kepada anak adalah pola asuh jenis autoritatif, yaitu orang tua menunjukkan adanya kontrol tinggi dan juga kehangatan kepada anak. Dengan pola asuh demokratis, di mana anak diberikan kebebasan untuk memilih dan juga melibatkan anak dalam pembicaraan. Penjelasan konflik. Pada wawancara yang sebelumnya kita saksikan, disebutkan bahwa anak pertama dari pasangan orang tua tersebut pernah mengalami pertengkaran dengan teman sebaya saat berada di bangku SD. Anak pertama tersebut mengalami perundungan dari teman sebayanya. Pertengkaran ini merupakan efek negatif dalam relasi dengan teman sebaya. Menurut Weber dan Haring, dalam menyelesaikan suatu konflik, ada 3 cara yang biasa digunakan, yaitu bekerja sama, menyerang, dan menghindar. Pada wawancara tersebut, orang tua mengajarkan anaknya untuk menghindari pertikaian dan juga menghindari teman yang memicu konflik. Orang tuanya juga mengajarkan untuk mengomunikasikan setiap permasalahannya kepada guru. Kesimpulan. Pertengkaran dengan teman sebaya merupakan hal yang membekas bagi anak sampai dewasa. Hal tersebut dapat membantu anak untuk beradaptasi dengan lingkungannya, maupun sebaliknya. Sesuai dengan teori interaksi simbolik dalam keluarga, karena walaupun anak mendapatkan efek yang buruk dari lingkungan sebayanya, orang tua dapat menekankan pada anak melalui persepsi konsep diri pada anak. Sehingga akhirnya, anak dapat mengabaikan perkataan teman yang mengganggunya dan menginternalisasikan konsep diri dari interaksi bersama orang tua. Jadi, pertengkaran dengan sebaya yang dialami anak sebenarnya dapat membentuk anak untuk bersungguh-sungguh untuk menunjukkan bahwa dirinya mampu dan selektif dalam berteman. Anak juga cenderung untuk mencari teman yang memiliki visi yang sama dengannya. Seperti yang dalam video, anggota dalam pertemanan juga akan mempunyai tujuan yang sama, yaitu sukses. Terima kasih telah menonton video kita yang berjudul Konflik dengan Teman Sebaya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa.